khafiyyu. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa utamanya zikir itu adalah zikir khafi. Afdhalu zikir yaitu az-zikru al-khafi. Zikir yang paling utama itu adalah zikir khafi. Zikir khafi itu maksudnya zikir sir. Zikir yang disembunyikan. Itu zikir yang paling utama. Cukup misalnya ya, zikrul khafi. Zikir yang paling utama adalah zikir al-khafi. Jadi diingat. Wakila az-zikrul khafi, yang kemudian disebutkan di sini tentang zikir khafi adalah zikir yang yang disebutkan di sini adalah la yarfa'ul malaku li'annahu la itla'u lahu alaihi fahuwa sirrum bainal 'abd wa bainallahi ta'ala. Disebutkan bahwa zikir khafi itu, zikir yang sir tadi, yang disamarkan tadi, zikir itu bukan malaikat lagi yang menyampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yurfa'ul malakun. Jadi malaikat bukan yang menyampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la itla'u, karena malaikat enggak tahu. Sampai begitu. Sampai malaikat enggak open gitu, karena sir kan. Li'annahu la itla'u lahu alaihi fahuwa sirrun bainal 'abdu wa bainallah. Karena zikir khafi itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Sampai saking hebatnya zikir khafi itu, yang menyampaikan ke Allah itu bukan lewat malaikat lagi, langsung begitu kan. Karena apa? Malaikat pun nggak tahu, karena itu adalah yang rahasia sifatnya, antara rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah zikir khafi. Kemudian dilanjutkan di sini wa fi hadisin al-Baihaqi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, al-dzikru alladzi la tusma'ul hafadhatu yazidu ala dzikri alladzi tasma'uhu al-hafadhah sab'ina dhi'fan. Nah, jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa zikir yang tidak didengarkan oleh malaikat pencatat amal itu yazidu ala dzikri, dia akan dilebihkan ya, ditambahkan bagi zikir tersebut, yaitu zikir yang tidak dibandingkan dengan zikir yang didengarkan oleh malaikat pencatat amal sab'ina dhi'fan, sebanyak 70 kali lipat. Masyaallah. Jadi zikir yang sir tadi, yang dibaca sir atau tidak dijaharkan tadi, yang ini tidak diketahui oleh malaikat pencatat amal itu, maka dia keutamaannya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dibandingkan zikir yang jahar yang diketahui oleh malaikat pencatat amal. Jadi itu keterangannya begitu. Jadi afdhalu dzikir al-dzikrul khafi, zikir yang paling utama adalah zikir khafi, zikir yang sir, zikir yang disamarkan, yang bahkan tidak malaikat lagi yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi langsung, karena itu adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keistimewaannya Pak, dia dilipat gandakan di sisi Allah sebanyak 70 kali. Masya Allah, zikir khafi. Nah, pertanyaannya, kita sudah nyaman belum zikir khafi? Kita sudah jalan belum? Insyaallah. Atau ini biasanya yang sudah terlatih itu adalah orang-orang yang sudah pernah ikut kayak suluk gitu Pak Haji ya, zikir khafi itu, dan diajari tentang zikir khafi. Nah, kemudian ada beberapa pendapat berkaitan zikir khauf ini, bahwa mana tadi? Ini. Yang dimaksud dengan zikir khafi juga itu adalah at-tadabbaru wat tafakkuru fi masnu'atillahi ta'ala. Nah, termasuk tadabbur
dan tafakur terhadap apa yang Allah ciptakan itu juga masuk dalam kategori zikir khafi. Khafi. Contohnya dengan Subhanallah. mentadaburi, melihat alam, tumbuhan, ciptaan Allah yang maha dahsyat, yaitu misalkan benda-benda langit, misalkan melihat lautan, melihat matahari, bulan dan sebagainya, itu dengan tadabur melihat keagungan Allah, sifat-sifat Allah yang maha besar dan sebagainya. Dan kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah itu juga masuk dalam kategori zikir khauf. Ini pendapat ulama mengatakan begitu. Tidak hanya tadi zikir khauf itu maksudnya kita lafaz subhanallah, alhamdulillah dalam hati saja, tapi dalam bentuk pengkajian, mentadaburi, memikirkan tentang ciptaan Allah juga masuk dalam kategori zikir khafi. Nah, di sini juga terkait dengan mempelajari syariat-syariat dengan hukum-hukum juga, itu juga bagian dari zikir khafi. Kenapa zikir khafi atau zikir yang sir tadi memiliki keistimewaan yang lebih? Karena disebutkan di sini dengan zikir khafi itu kita menambahkan keimanan dan keikhlasan. Wa ziyadatul iman wal ikhlas. Jadi orang yang terbiasa zikir khafi itu dia akan lebih menambah rasa imannya, yakinnya pada Allah, dan akan terjaga keikhlasannya. Jadi mungkin kalau zikir rame atau itu disuara-suarakan begitu, Anda terbesit mungkin sedikit sifat ingin dilihat orang misalkan, atau atau lucu dan sebagainya, mungkin Allah lah. Tapi zikir khauf ini punya keistimewaan dari itu. Tetapi hadirin ya Allah, dalam zikir yang berjamaah begitu, bareng-bareng itu, maka zikir jahr ya itu juga baik kan begitu. Nanti kalau zikirnya dalam hati semua gimana coba? Zikir jahr juga baik. Tapi ini ada keistimewaan bahwa zikir sir itu punya nilai tersendiri rasanya. Tidak berarti kemudian yang zikir jahr itu orang baik, bukan. Itu juga baik, juga istimewa, tetap mulia dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zikir khafi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu asyadul a'mal, amal yang paling berat itu kata Nabi salasun, ada 3. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala ala kulli halin. Amalan yang berat kata Nabi adalah yang ada 3 itu. Yang pertama zikrullah ta'ala ala kulli halin, mengingat Allah setiap saat. Ala kulli halin ay fi kulli zaman wa makan, maksudnya setiap waktu dan setiap saat dimanapun dia berada, setiap saat dan setiap dimanapun dia berada, setiap saat dan setiap waktu dimanapun dia berada. Itu yang berat, yang pertama. Jadi kalau kita coba enggak Pak, kalau sholat itu, contoh sholat aja ya, sholat itu kan juga zikrullah ya. Sholat paling waktunya juga enggak lama, sekitar 6 menit. Ada 6 menit enggak sholat zuhur itu? 6 menit ada enggak ya? Kalau pas butuh 10 menit. 10 menit. Dari 10 menit pernah nggak sampai selama 10 menit itu hatinya dalam keadaan connect dengan Allah SWT? Sekian detik ya. Ada saat-saat kemudian nggak connect lagi. Untung mungkin kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita connect mungkin. Allahu Akbar. Nanti setelah membaca kabiro, baca Fatihah, baca surah, waduh, motorku dikunci. Nah, kemana-mana, apalagi habis motor hilang. motorku. Belum mikirin kehidupan, kebiasaan, pekerjaan, semuanya masuk dalam ingatan-ingatan kita. Nah, itu dalam sholat loh ya. Padahal sholat itu sudah terkondisikan waktunya, sudah wudhu, sudah memang menghadap Allah. Ini ibadah, takbiratul ihram, ingat Allah. Udah hilang. Rukuk juga rakaat kedua nusukinya hilang. Nanti rakaat kedua malah lupa juga. Udah ini rakaat kedua atau ketiga tadi. Sering nggak Pak? Sering. Pernah. Nah, nanti juga begitu sampai at-tahiyatul terakhir udah buru